Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi bersama saya Ibu Patinama dalam pelajaran IPS. Materi yang akan kita bahas di hari ini yaitu tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Materi yang akan kita Ada 3 KKTP yang akan kita bahas. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan potensi sumber daya alam. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Anak-anak, silakan kalian mengamati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Tepat sekali. Ini merupakan gambar sebuah rumah. Menurut kalian, bahan-bahan apa sajakah yang diperlukan untuk membuat rumah ini? Ya, ada kayu, pasir, kemudian sen, ada batu. Semuanya dimanfaatkan untuk proses pembuatan rumah. Nah, menurut kalian, sebelum diolah oleh manusia untuk menjadi kayu, menjadi seng, bahan-bahan pembuatan rumah tersebut sumbernya dari manakah? Ya, tepat sekali. Semua bahan-bahan yang tadi kalian sebutkan itu semuanya bersumber dari alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam, baik berupa benda mati ataupun makhluk hidup yang tersedia di alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam dapat kita kelompokkan menjadi 3, yaitu potensi sumber daya hutan, potensi sumber daya maritim, dan potensi sumber daya tambang. Potensi sumber daya hutan dapat kita bagi menjadi 3, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan produksi merupakan hutan yang memberikan manfaat produksi kayu dan hasil hutan lainnya. Pengelolaannya dilakukan dengan baik sehingga tetap lestari dan tidak merusak lingkungan sekitarnya. Hutan lindung. Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah nutrisi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Terakhir yaitu hutan konservasi. Hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khusus tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam. Kawasan hutan suaka alam terbagi menjadi cagar alam dan suaka marga satwa. Sedangkan kawasan hutan pelestarian alam terbagi menjadi taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Sumber daya tambang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, barang tambang di Indonesia terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan A strategis, golongan B vital, dan golongan C industri. Bahan tambang golongan A digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara. Bahan tambang ini dikelola oleh pemerintah dan juga bekerja sama berserta swasta, baik itu swasta dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai contoh, minyak bumi dan gas bumi. Yang kedua, bahan tambang golongan B merupakan bahan tambang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Bahan tambang ini dikelola oleh swasta dan juga oleh masyarakat. Tentunya, untuk pengelolaan sumber daya alam ini harus mendapat izin dari pemerintah pusat. Dan yang terakhir adalah golongan C, yaitu bahan tambang industri. Digunakan untuk industri dan secara tidak langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Bahan tambang golongan C ini dikelola oleh pemerintah daerah dan juga oleh masyarakat. Pemanfaatan sumber daya tambang di Indonesia harus mengikuti aturan yang ada, yaitu yang pertama, prospeksi.
Prospeksi merupakan kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Setelah melalui prospeksi, kemudian eksplorasi. Eksplorasi merupakan kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Yang ketiga, eksploitasi. Eksploitasi merupakan kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Dan yang terakhir adalah pengolahan, merupakan aktivitas memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga. Yang terakhir merupakan sumber daya alam kemaritiman. Sumber daya alam kemaritiman terbagi menjadi tiga, yaitu perikanan, energi kelautan, dan wisata bahari. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam ini disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama, populasi masyarakat, yang kedua, sumber daya alam, dan yang ketiga, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Populasi manusia yang semakin bertambah membuat konsumsi semakin bertambah. Hal ini tentunya mempengaruhi tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebih dengan menggunakan prinsip maksimalisasi dan mengabaikan pelestarian lingkungan dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dampaknya terjadi perubahan potensi sumber daya alam yang semakin mengalami penurunan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemanfaatan lingkungan harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar dampak negatif dapat diminimalkan dan potensi sumber daya alam tetap lestari. Sampai di sini materi untuk pertemuan di hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.